Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang isu-isu pendidikan yang bertemakan stres akademik. Perkenalkan, nama saya Anita Eka Ardana dengan NIM 2023-60154. Saya Farahina dengan NIM 2023-60150. Dan saya Zul Adi Wiradi dengan NIM 2023-60169. Yang pertama, kami akan menjelaskan definisi stres akademik. Yang pertama, menurut Alexis dan Holsus, stres akademik merupakan respon yang muncul karena terdapat ketegangan yang disebabkan oleh tuntutan akademik yang harus dikerjakan oleh individu. Dan yang kedua, menyebut Gergenman, stres akademik merupakan respon emosional yang muncul akibat tuntutan akademik yang mencakup perasaan cemas, tegang, dan munculnya perasaan tersebut karena peserta didik dihadapkan pada situasi seperti tugas-tugas, ujian, dan tuntutan nilai yang akademis tinggi. Nah, yang terakhir itu menurut Govers dan Rigord, itu individu yang mengalami tekanan atau tuntutan untuk hasil prestasi yang tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gejala-gejala dari stres akademik. Yang pertama itu ada gejala emosi. Peserta didik yang mengalami stres akademik secara emosional, dia akan merasakan gelisah, cemas, sedih, depresi, dan merasa harga dirinya itu menurun. Kemudian yang kedua itu ada gejala fisik. Gejala fisik ini ditandai dengan sakit kepala, susah tidur, sakit punggung, diare, lelah, atau bahkan kehilangan energi untuk belajar. Yang terakhir itu ada gejala perilaku. Nah, gejala perilaku ini ditunjukkan pada peserta didik yang mengalami stres akademik seperti dahi berkerut, tindakan agresif, kecenderungan menyendiri, ceroboh, menyalahkan orang lain, melamun, berjalan mondar-mandir, dan bahkan dia menampilkan perilaku sosial yang berubah. Selanjutnya ada kondisi ideal dari stres akademik. Kondisi ideal dari stres akademik yaitu individu mampu mengelola tuntutan akademik dengan baik dan memiliki dukungan sosial yang mampu untuk mengatasi stres yang muncul. Selanjutnya, dampak dari stres akademik. Nah, dampak negatif dari stres akademik ini yang pertama itu ada penurunan prestasi belajar. Dari peserta didik yang mengalami stres akademik tentu saja kan berdampak pada hasil belajarnya. Stres akademik yang dialami secara terus-menerus dapat menjadikan kondisi tubuh menurun dan dapat mempengaruhi stres akademik. Yang kedua itu munculnya beberapa penyakit. Peserta didik yang mengalami stres akademik juga berdampak pada kesehatan tubuhnya seperti darah tinggi, terus kolesterol, kemudian serangan jantung seperti itu. Yang terakhir itu dampak dalam jangka panjang. Di dalam jangka panjang ini stres akademik juga nantinya dapat mempengaruhi kesehatan mental pada seseorang berupa kesehatan mental dan dapat menyebabkan perilaku menyimpang seperti emosi tidak stabil, antisosial, mengonsumsi alkohol, merokok, bahkan mengonsumsi obat-obat terlarang. Selanjutnya di sini ada faktor penyebab stres akademik yang mana dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kita akan belajar tentang faktor internal dulu. Yang pertama adalah pola pikir. Nah, pola pikir seorang individu itu tidak dapat berpikir untuk mengendalikan situasi. Biasanya
cenderung mengalami stres yang berlebih. Semakin besar kendali bahwa ia dapat melakukan sesuatu, semakin kecil kemungkinan stres yang akan dialami. Nah, yang kedua adalah kepribadian. Di dalam kepribadian, seseorang dapat menentukan tingkat toleransi terhadap stres. Tingkat stres peserta didik itu yang optimis biasanya lebih kecil dibandingkan peserta didik yang sifatnya pesimis. Nah, yang ketiga adalah keyakinan. Di dalam keyakinan terhadap diri, penilaian yang diyakini peserta didik dapat mengubah pola pikir terhadap suatu hal dalam jangka panjang, dapat membawa stres secara psikologi. Kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah pelajaran yang padat. Kita tahu bahwa di Indonesia ini stres dalam di dunia pendidikan memiliki kurikulum yang standarnya semakin tinggi. Akibatnya persaingan nanti semakin ketat, waktu belajarnya bertambah dan bebannya semakin berat. Nah, meskipun itu semua penting untuk kita di negara kita, perkembangan pendidikan, tetapi hal tersebut dapat dijadikan tingkat stres yang meningkat. Yang kedua adalah tingkat tekanan berprestasi. Jadi, mahasiswa itu ditekan untuk berprestasi dalam ujian atau tugas dan lain sebagainya. Mereka ditekan dari berbagai orang tua, guru, dan lingkungan. Nah, yang ketiga adalah dorongan status sosial. Nah, dalam pendidikan itu kita tidak asing dengan kata status sosial, yang dimana itu semakin kita berprestasi, semakin kita dipuji, kita disanjung dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita semakin rendah prestasi kita akan dijelek, dikucilkan, kita akan dianggap remeh oleh orang-orang sekitar. Nah, yang selanjutnya itu ada pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat itu terdiri dari guru, orang tua, dan lingkungan sosial. Nah, peran sistemnya tuh apa aja sih? Yang pertama itu guru. Guru itu sebagai guru BK untuk bertujuan untuk membantu anak-anak atau kita yang menghadapi stres akademik. Nah, yang kedua itu orang tua. Orang tua memberi dan memberi dukungan yang positif dan memberikan kasih sayang. Nah, yang terakhir itu ada lingkungan sosial, memberikan layanan psikologi untuk kita. Selanjutnya ada solusi dari stres akademik. Yang pertama, dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial. Peserta didik perlu berbicara kepada orang tua dan teman-temannya tentang masalah stres akademik yang peserta didik alami, agar mereka dapat memahami dan memberikan dukungan. Ya, orang tua juga dapat membantu membangun harga diri yang positif dan mendengarkan keluh kesah peserta didik untuk mengurangi stres akademik yang telah dialami. Yang kedua, contohnya saja dalam dunia perkuliahan, mengikuti program kampus, yaitu dapat mengikuti kegiatan kampus dan memanfaatkan layanan konseling yang disediakan kampus untuk membantu mengatasi stres akademik. Yang ketiga, ada olahraga. Baiknya kita meluangkan waktu untuk berolahraga karena hal tersebut dapat membantu dan menjaga kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres akademik. Yang keempat, membuat target akademik yang terukur. Maksudnya itu siswa perlu membuat target, menilai setiap dia mengikuti setiap mata pelajaran yang realistis dan mengatur waktu belajar untuk hasil yang maksimal. Yang berikutnya, yang kelima, ada pelayanan bimbingan dan konseling. Perlu mencari pelayanan profesional seperti konseling untuk bantu menghadapi stres akademik. Kemudian yang berikutnya ada pencegahan terhadap stres akademik. Yang pertama, membuat target akademik yang realistis. Mahasiswa perlu membuat target nilai setiap mata pelajaran yang realistis dan mengatur waktu untuk belajar. Yang kedua, mengatur waktu dengan baik. Nah, itu tuh penting sekali teman-teman, karena mahasiswa itu perlu mengatur waktu untuk berolahraga, tidur, serta menjaga waktu untuk belajar. Yang ketiga, ada membangun harga diri positif, yaitu mahasiswa perlu memperhatikan kesuksesan dan kekurangan mereka. Ya, seperti dia harus tahu dulu apa yang
apa daya yang mereka punyai, serta mencoba untuk mengurangi tekanan yang negatif terhadap diri mereka sendiri. Yang terakhir, sarannya lebih tepatnya kepada peran sistem dari pihak yang terlibat. Yang pertama ada orang tua. Orang tua itu baiknya membantu mengurangi tekanan yang negatif terhadap diri peserta didik. Yang kedua, dari peran pihak sistem pendidikan. Nah, lembaga sistem pendidikan itu baiknya mengurangi tuntutan akademik yang berlebihan dan memberikan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, yang ketiga ada peran guru. Nah, saran dari kami, guru itu baiknya membantu mengurangi dalam memberikan tugas yang terlalu banyak atau memberikan tekanan yang berlebihan. Nah, yang berikutnya yang terakhir, dari lingkungan sosial, baiknya membantu mengatasi stres akademik dengan cara memberikan pelayanan psikologi atau memberikan dukungan dan mendengarkan keluh kesah dari peserta didik. Nah, itu tadi hasil penjelasan dari kelompok kami tentang isu-isu pendidikan yang bertemakan stres akademik. Mungkin dari kami masih banyak salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Kami mohon maaf dan sekian, terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum